Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini: Yasin ya Muhammad, ya seorang lagi, Yasin ya Muhammad, demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul, normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa, supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat, juga settingnya, juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang nggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Ya, saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi nggak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam, tapi kok ngerti polanya. Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah, untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya ndak jelas. Ini setengah-tengah. Piye-piye Quran walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim. Faqala mongko dawuh sapa Habib An-Najjar, wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta apa uli kedue ingsun la a'budu ra nyembah ingsun alladzi ing zat fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun, khalaqat sing gawe sapa ladine ingsun. Elamane ategese ora ana penghalang mujud di kedue ingsun min ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun. Al mawjudi kang wujud apa muktadiha, apa barang sing ndorong ning gone ibadah. La wa antum ta sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turjauna den balekna sira kabeh badal mauti sakwise mati. Fa ijazikum mongko males sapa Allah kuming sira kabeh bi kufrikum kelawan kekafiran sira kabeh. Iki surat Yasin niku surat terkenal tapi mbah niki sing oleh ngartekno. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Sing umum maknane boten khusus. Khusus iki maknane boten umum. Pertama dimulai dari Yasin ya. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Gampangane muni wallahu alam. Karena awailu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya, yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiba napa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini: Yasin ya Muhammad, ya seorang lagi, Yasin ya Muhammad, demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul, normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa, supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat, juga settingnya, juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat, menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja apa? Muni salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya, muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya,
Tahu maknane iku ngerti sing dikarepno, senajan to ora roh detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya, kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Lah kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to ora? Ojo kok pepeh kowe males berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lah nek kowe ora roh gak Yasin tok sak teruse ya ora roh. Paham, gayamu ora roh Yasin tok. Kalau Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Ya saya tak bedheki ya yo. Wa qilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayyamikum hadza artine kan yo padha ngene wallahu alam. Anak gue super wallahu alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modele ku nak goblok untuk justifikasi, modele untuk. Kembali nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga. Nek potongan roh wis bakat napa? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal mursalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3. Bariki pokoknya ngalim keren tenan. Keempat, ben sampeyan sing di pondok ke darani murid temalim, senajan to kopi paste, pokoknya mbembo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun, hawazun, khatoyakun. Ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun, hawazun, khatoyakun, lamanun, sa'afasun, korosun, tafahuda. Cek apa? Banyak A berapa? Wirohin. Ji, sing dukun kan abajadun terus ditulis ning haikal. Iku nak rambut keriting langsung lurus kan. Terus apa? A biro. 1 ba 2. Ayo terus no. 01 02 terus. Abaja. Gak terus nak tok berarti bro. Abajadun hawazun. Abajadun hawazun hato. To berarti 9. Ya. Hato ya 10 ya. Kun 20. Terus sing hal hato ya kun anun sa'ab abajadun ha berarti biro papat ya abajadun ha 5 ini apa berarti mau biro tok songo ya tok songo ha 5 leres gitu kok mamang lho Mustafa mesti menang bab itu kan dia menang dan aku tawakal langsung gelem dan berarti tok itu songo ya ha 5 berarti biro 14. Sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri no? Mergo wayahe napa bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid iku piro? Nek umumnya poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Tapi sing karuan di 14 iku. 14 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan terus dianggap aja toha itu 14 itu berarti awalul badri mereka tamamul badri itu 14 kalian pintu 15
Iya, terus ana ulama sing carane mengkaitkan toha maknane Kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsul. Nah, sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan niku sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ora sing darani 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mukhtalaf alaih. Tapi jelas kalau awal apa mudawwar, awal apa sempurna itu mulai pinter kawan welas. Mulane sekawan welas, 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu koyo 14 ya mirip 15, 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung untuk Yahudi. Hak berapa, mem berapa? Hadhihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi wong paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wallahu alam. Gayamu koyo ora roh Yasine tok. Liyane Yasin ya ora roh. Jadi kalau tak takoki piye cong ngartine Yasin bahwa alam Gus. Bareng tak takoki. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafatahnu majabe ya. Wallahu a'lam. Jadi kayakku super wallahu a'lam. Mulane apa swayang mbek kowe. Saking sayange goblok diterusno mergo wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Atau digoblokno terus muni wallahu a'lam. Mulane sing rido paham nggih. Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan iku apik. Berarti goblok apik. Lah aku bila sampean orangnya yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok kok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to, aku alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang itu, mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misale Rugen mondok. Misale kan mondok, meskipun ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Rugen. Keriting gendut umur umur 16 cek imut-imut. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya, sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok, untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, wong berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ning Langgar Penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ndekne. Ada pengajian Quran sebab ndekne karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Napa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah melok ngenyek dosa kowe melok ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak ngono. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulane aku tetap hormat. Hormat banget, hormat banget. Maka hidup ini makanya kula suwun siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak ana pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat,
mungkin seimbang ilmu manfaat untuk orang juta. Tapi kalau ilmunya nggak manfaat, dia harus zakati. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga orang juta duit cemen. Tiga masjid sing lebih apa nggak urip atau tiga pondok. Ya apa yang penting dizakati. Gue pribadi ya sakadari, gue anak bujone ya sakadari. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3%. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas atau wong am? Wong khawas. Ya, wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya misalnya aku di daerah santri nggak di luar ngaji, paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khadzun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain, kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah Ta'ala. Hingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman, mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu dawuh Imam Syafi'i, itu sampai tak figura. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagian riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmunya Allah Subhanahu. Orang kok terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Lha iku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya ra ono sing mergawe ya ora ono sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bi muradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu Quran itu begini, hamim, dia tahu ha itu merujuk apa, mem merujuk apa. Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya, sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Lah saya milih makom sing dek-dekan, mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur, klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sakjane ora tawakal. Angger gak di toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasannya apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Ya, saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Apa? Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang enggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin. Lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan enggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya enggak jelas. Ini setengah-tengah. Ya Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi mergo urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung, kamu adalah laminal mursalin. Sambung betul. Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna
alaikal qur'ana ditasqa. Sambung mboten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi, makom wallahu a'lam. Berarti gini, sholatullah ala toha ala wallahu a'lam. Sholatullah salamullah ala wallahu a'lam. Lho kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Nah ya makanya kita warai. Jadi ndak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi wis tengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap aja tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai seriku tanggal pinten? 14. Lah kok takok, kenapa enggak tanggal 15? Nabi dhewe iku yo ngalami dari 14, 15. Hingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Tapi ojo terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjadun yo keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi seperti itu pun kita butuh apa? Sanad, dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi jadi sholatullah salamullah ala toha ala wallahu a'lam bareng wa alam mbok sifati rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wallahu a'lam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, ya jelas pinter. Soleh ra ngaji kang pinter. Sesuk ora sama katus pinter, no? Benar. Nah, inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota kan ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah, napa? Ada Rasul delegasi, kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rusulu Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Lah yang utusannya Isa jenenge Al-Mursalun tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini, makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Dong nak dakwah gawe gampang aja gawe angel.